Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'it, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk anak-anak kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk sekarang maju kita ke bab 2 setelah UTS kemarin. Ya, setelah PTS. Bab 2 di sini sekarang kita akan membahas tentang wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi, ketika daerah kalian sudah memiliki makanan khasnya, kalian tinggal hanya memodifikasinya dimulai dari pembuatan pertama sampai akhir, nanti prakteknya seperti itu kurang lebih. Kalau kemarin kan hanya membuat kerajinan untuk khas daerah budaya lokal kalian, kalau sekarang tentang makanannya. Makanannya bebas, baik bau dari hewani ataupun dari nabati. Baik, maju sekarang langsung ke materi yang pertama adalah tentang yang A, perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sejak dahulu kala Indonesia sudah terkenal wilayah yang sangat luas, terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya. Berbagai daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, bahasanya berbeda, wilayahnya berbeda, geografisnya berbeda. Maka dalam hal makanan pun pasti memiliki makanan khas yang masing-masing, memiliki ciri khasnya tersendiri. Contoh sederhana yang sudah sangat terkenal di kota kita sendiri, di kota Garut, adalah dodol Garutnya. Kalau di Jogja mungkin kalian, kalau yang pernah ke Jogja, bakpianya. Kalau di Padang mungkin rendangnya. Kalau di Medan mungkin bika ambonnya. Dan daerah lain seperti Sukabumi mungkin mocinya. Maka untuk daerah-daerah di kampung tersendiri pun malahan kadang memiliki makanan khas tersendiri, tidak hanya dalam lokasi kota yang luas, tetapi dalam radius kecilnya pun kampung A memiliki makanan khas A, kampung B, dan lain sebagainya. Kalian nanti tinggal pilih seperti apa ya. Sehingga sebenarnya untuk kondisi Indonesia saat ini yang sangat luas wilayahnya, wirausaha tentang ikon kuliner untuk mengembangkan ikon kuliner daerah masing-masing sangatlah menjanjikan untuk wirausaha di sini. Contoh sederhananya adalah kita bisa mengembangkan makanan khas ini untuk membangkitkan potensi wisata yang ada di daerah kita. Misalkan dengan bantuan pemerintah, bahwa setiap pengusaha hotel dan lain sebagainya yang ada di masing-masing kota diwajibkan untuk memberikan makanan pembuka kepada para tamu dan turis di makanan daerah masing-masing di tempat hotelnya berada. Seperti di tempat wisata lain pun bisa menjadi hal yang sama seperti itu ya. Makanan khas daerah juga dikembangkan, tidak hanya kuantitasnya saja yang harus diperbanyak, tetapi kualitasnya pun harus diperbaiki sehingga memiliki daya tarik yang meningkat. Dalam ikon makanan kuliner ini tidak hanya yang harus kita perhatikan adalah cara penyajiannya, tetapi kita juga harus memperhatikan sejarahnya, filosofinya, tentang rasa masakannya, terus bagaimana berkaitan dengan makanan tersebut, ceritanya seperti apa. Karena kadang-kadang tiap daerah suatu makanan memiliki filosofinya tersendiri seperti itu ya. Ketersediaan makanan di tiap daerah itu memiliki berbeda-beda jenisnya. Maka di sini kalian harus bisa mengembangkan apa yang tersedia di daerah kalian masing-masing seperti itu. Dan kenapa makanan ini menjadi wirausaha yang sangat menjanjikan, menjadi ikon kuliner yang sangat menjanjikan? Karena kalau kita analisis, kita baca di potensi daerah masing-masing yang sumber daya alamnya sangat berbeda-beda, sangat bervariasi sehingga dapat menarik perhatian orang banyak, adalah kita memperhatikan perkataan atau pesan moral dan motivasi dari seorang dosen Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Dia adalah seorang insinyur Susarsono Wijandi MSc almarhum. Apa yang dia katakan adalah, selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Ini sesuatu yang sangat logis, karena manusia membutuhkan makanan dan minuman, maka bisnis ini tidak akan pernah mati ketika kita mengikuti perkembangan zaman dan selera di daerah masing-masing tersebut ya. Itu untuk materi yang pertama tentang materi A. Bapak harapkan kalian dapat merangkumnya, mana yang pentingnya. Yang pasti
Untuk mengembangkan ikon kuliner daerah tersebut harus memiliki sinergitas yang tinggi dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari pihak pengembangnya dan lain sebagainya, harus bekerja sama dengan baik. Yang paling utama juga adalah dari pelaku wirausaha itu sendiri, harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan ikon kuliner di daerahnya masing-masing. Apalagi negara kita, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber budayanya, dan lain sebagainya, sangat dapat dibanggakan. Terima kasih, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.